Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ain wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikut dengan pemirsa yang sudah bergabung dengan kami di sini, kita akan melanjutkan kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu satu kitab khusus yang mengkaji seputar etika atau adab-adab dalam mengemban Al-Quran. Karenanya orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran. Kalau kalian hanya disebut sebagai hafizul Quran, itu kalian hanya sekedar hafal. Umumnya hafizul Quran disebut orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kalau orang yang sudah Al-Qurannya terpatri dalam jiwanya, kemudian terpancar dengan perilaku dan tindakannya, maka ia disebut sebagai hamilul Quran. Kenapa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan akhlaknya akhlak Al-Quran disebut hamilul Quran, disebut hamil? Seakan-akan mengisyaratkan bahwa orang-orang yang lekat dengan Al-Quran, dia bukan hanya di dalam ingatannya Al-Quran, tapi di seluruh jiwa raganya Al-Quran. Kalau perempuan hamil, itu hanya di perutnya. Tapi kalau hamilul Quran, itu di dalam jiwa dan raga. Maka kalau kalian disebut dengan hafizul Quran, itu kalian baru dianggap sebagai penghafal saja. Tapi kalau kalian sudah disebut hamilul Quran, berarti Al-Quran sudah melekat dalam jiwa dan raga kalian. Maka kita berharap Allahumma ja'alna min hamalatil Quran. Ya Allah, anugerahkanlah kami untuk menjadi hamilul Quran. Kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu tentang hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalian tahu Ibnu Abbas? Enggak tahu. Jadi orang-orang Arab itu hebatnya, ya, orang-orang Arab itu hebatnya, kalau anaknya sukses, yang terkenal orang tuanya. Jadi kalau anaknya yang sukses, maka yang terkenal orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kesuksesan dari seorang anak itu merupakan wujud dikabulkannya doa dan ikhtiar dari orang tua. Maka kalau ada anak yang sukses kemudian melupakan terhadap jerih payah orang tuanya, maka anak ini perlu dinasehati. Karena kesuksesan seorang anak tidak lepas dari orang tua. Cuman kalian jangan letterlock jadi orang. Letterlock itu jangan fokus pada makna teks. Kalau disebut orang tua, berarti itu bukan hanya orang tua kandung saja. Karena guru kalian itu disebut dengan orang tua. Makanya guru-guru yang ada di pesantren, ustazahnya, kiainya, itu adalah pengganti dari orang tua kalian semua. Maka kalau kalian sudah dititipkan di sini, itu kami sebagai orang tua kalian itu yang wajib mendidik kalian. Ya, kalau salah ditegur. Kalau ada yang tidak ngaji sore, OTW tidak datang-datang ditegur. Dan lain sebagainya. Semoga nanti di hari Sabtu datang. Nah, kalau tidak datang juga, apalah daya. La haula wala quwata illa billah. Tahu artinya apa? La haula. Kalau disebut la haula, maka tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat, itu haula.
La haula, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menunaikan ketaatan. Illa billahi, bukan kecuali Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa menghindar dari kemaksiatan dan bisa melakukan ketaatan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Maka Ibnu Abbas ini dalam bahasa Indonesianya anaknya Abbas. Nama aslinya itu Abdullah. Aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Cuman Abdullahnya dihilangkan, nama anaknya dihilangkan. Kenapa? Untuk mengenang jasa-jasa orang tua. Samanya dengan siapa, misalkan Usaimi. Usaimi misalkan nama orang tuanya Ahmad. Misalkan nama orang tuanya Ahmad, maka kalau orang Arab menyebutnya Ibnu Ahmad, anaknya Ahmad. Husaiminya nggak dianggap hilang sudah namanya. Karena keberhasilan dia karena orang tuanya. Banyak Ibnu Abbas ini salah satu yang pernah, sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa faqihhu ta'wil. Perhatikan, Ibnu Abbas ini diberikan julukan turjumanul Quran. Orang yang paham Quran itu namanya Ibnu Abbas. Sampai mendapat doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa faqihhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang sangat detail kepada Ibnu Abbas. Itu doa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Sayyiduna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Apa yang disampaikan oleh beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika pernah bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Kalian tulis maksudnya saja. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Orang yang di dalam lambungnya, ini hanya kiasan ya. Orang yang di dalam lambungnya tidak memiliki sedikit pun dari Al-Qur'an. Jadi di dalam batinnya, di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an. Kal baitil kharibi, seperti halnya rumah yang roboh. Seperti halnya rumah yang roboh. Maka orang-orang yang disampaikan oleh Nabi diibaratkan dengan suatu bangunan atau rumah yang tidak memiliki pondasi. Maka beruntunglah kalian yang sudah banyak memiliki hafalan. Berarti hadis ini berarti kalian sudah aman dari hadis ini. Karena ini wanti-wanti. Ini peringatan, warning. Ini warning dari Nabi, jangan sampai kata Nabi, kalian tidak memiliki hafalan sedikit pun dari Al-Quran. Karena kalau kalian tidak memiliki, maka seperti rumah tanpa pondasi. Bisakah bangunan ini berdiri tanpa adanya pondasi? Tidak bisa. Maka pondasi dari tubuh kita, dari ruh dan jiwa kita, itu adalah Al-Quran. Jadi kalian banyak bersyukur yang tahfidz ini. Tinggal kalian pelihara hafalan kalian. Nanti disampaikan lagi di sini. Wa an Abdillah ibni Amr ibnil As. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As. Abdullah bin Umar bin As. Abdullah bin Umar bin As meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran. Perhatikan, di sini tidak menggunakan redaksi yuqalu li hafizil Quran, tapi menggunakan yuqalu li sahibil Quran. Kalau disebutkan dengan sahabat dalam bahasa Arab, maka orang-orang yang senantiasa lengket dekat dengan Al-Quran. Bukankah kalau kalian punya sahabat kalian akan selalu dekat dengan kalian? Bahkan ketika senang ataupun sedang susah, itu pasti cerita dengan kalian. Nah, itu namanya sahabat.
Maka orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, kata Nabi, yuqalu li sahibil Quran, nanti di hari kiamat akan disampaikan, akan dikatakan, iqra wartaq warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kalau kalian senantiasa lekat dengan Al-Quran, maka tahfidz itu sebetulnya orientasinya adalah menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, bukan untuk menghafal saja. Karena kalau kalian ingin menghafal, itu nggak harus masuk tahfidz, banyak sudah yang hafal. Maka adanya instansi tahfidz ini atau program tahfidz ini adalah untuk menampung orang-orang yang memang ingin dekat dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran bukan ngaji hanya ketika di program saja, bukan ngaji karena ada setoran. Karena itu banyak sekali di waktu-waktu tertentu, ketika ada salah satu santri yang mau setor, saya bilang sudahlah dulu ngaji dulu. Karena kalau kalian sudah setor, biasanya cenderungnya sudah goodbye, tutup Qurannya sudah, ketemu nanti kalau sudah mau setoran. Nah, makanya kadang-kadang saya akhirkan setoran kalian supaya kalian dari awal ngaji terus. Itu keinginannya. Kalau kalian hanya ingin memperbanyak hafalan, betapa banyak orang-orang yang hafal Quran dan menjadi mantan hafid atau hafizah. Jadi mantan enak gak? Nah, berarti yang enggak pernah mengalami atau sedang mengalami. Nah, qala yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaq warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini luar biasa nih, apresiasi dari Nabi. Kalau Nabi bersabda pasti terjadi nggak? Pasti nggak? Percaya nggak? Percaya. Yang disampaikan oleh Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya bersumber dari wahyu. Sesuai wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan? Perhatikan. Iqra wartaq warattil kama turattilu fid dunya. Kata Nabi, naiklah ke surga yang lebih tinggi sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Hanya orang-orang nanti yang sudah masuk surga ini sudah berkumpul semuanya nanti oleh Nabi, khusus yang golongan ahli Quran, sahibul Quran, oleh Nabi suruh naik, ayo naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Di mana tempat surga kalian, kata Nabi, inda akhiri ayatin taqra'uha. Di akhir ayat kalian membaca, kemudian kalian berhenti di situ, itulah tempat surga kalian. Maka enggak terbayang kalau hafalannya sampai 20 juz, 30 juz dan dibawa sampai dengan meninggal. Maka surganya ini biiznillah akan selevel dengan Nabi, surga paling tinggi. Dia akan berhenti membaca, surga yang ditempati itu sesuai dengan ketika ia berhenti membaca Al-Quran. Hanya kata Nabi, iqra wartaq, baca dan naik, baca naik gitu. Jadi keren orang-orang sahibul Quran, ahli Quran itu keren. Sampai masuk surganya pun dia baca Al-Quran, baca Quran itu. Misalkan surga itu kan ada yang mengatakan 7 atau berapa lah, terserah. Yang terpenting surga tertinggi adalah surga Firdaus. Kalau ada orang yang surga 1, 2, 3, nanti orang-orang yang sahibul Quran ini, ahli Quran ini, dia akan naik 1, 2, 3, dan nanti orang-orang yang ada di bawahnya itu akan menyesal masuk surga di level rendah. Ada orang masuk surga menyesal karena surganya rendah. Kalau orang masuk neraka itu menyesal, memang harus. Ini masuk surga menyesal. Karena melihat ahli Quran, wah enak banget dia. Naik gitu. Jadi apresiasi dari Allah itu enggak tanggung-tanggung. Karena ini kalam Tuhan, kalam Allah. Saya punya buku misalkan, kemudian kalian hafal buku saya. Saya buat buku,
kemudian kalian hafal dengan buku saya itu pasti memberikan apresiasi, memberikan hadiah kepada kalian. Karena kalian bisa menghafal kitab saya, buku saya. Lalu bagaimana Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi logikanya seperti itu. Nah, kalian jangan khawatir yang anak-anak tahfidz ini. Selesaikan hafalan kalian, niatnya yang baik. Jangan hanya ngaji ketika setoran. Jadi puncak tertingginya itu. Bahkan kalau masuk surga bukan sendirian. Ini sering kali saya sampaikan dan di ceramah dimanapun saya sampaikan. Orang-orang yang ahli Quran itu masuk surganya sekeluarga. Makanya di buku setoran kalian itu saya cantumkan di situ. Ayatnya saya cantumkan, hadisnya saya cantumkan supaya kalian termotivasi. Makanya di Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 23 sampai 24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Orang ahli Quran yang masuk surga, maka orang tuanya ikut, kakeknya ikut, buyutnya sampai katanya ikut. Karena redaksi Qurannya menggunakan aba, nenek moyang. Orang tua kandung, kemudian neneknya, kakeknya, sampai dengan ke atasnya. Itu masuk surga karena berkah ada salah satu anggota dari keluarganya yang jadi ahli Quran. Berkahnya ini. Wa azwajihim, pasangannya diikutkan. Kalau suaminya jadi ahli Quran, istrinya ikut. Kalau istrinya yang ahli Quran, suaminya ikut. Wa dzurriyyatim, seluruh keturunannya ikut juga masuk surga. Maka orang yang ahli Quran ketika masuk surga itu satu keluarga. Orang-orang yang bukan ahli Quran masuk surganya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Nanti yang kalian anaknya masuk surga sendiri, orang tuanya sendiri. Tapi kalau ahli Quran satu keluarga, masa kalian nggak mau masuk surga dan baca Al-Quran, baca naik. Bahkan di surah ke-35, surah Fatir, ya surah keberapa? 35 ayat 33 itu, 32 sampai 34, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin walu'lu'a walibasuhum fiha harir. Pakaian yang dikenakan itu pakaian kehormatan, jubah kehormatan. Diberikan gelang-gelang yang terbuat dari permata emas, yang harga kalau mau dibandingkan dengan dunia dan seisinya itu tidak tertandingi. Sekali lagi, kalau kalian mau, ini penawaran, mumpung kalian masih hidup ini. Jangan sampai nanti menyesal masuk surga tapi masih menyesal. Karena surganya berbeda dengan orang tuanya. Anaknya surga ini, orang tuanya di sini. Nah, kalau bisa berkumpul di satu golongan ahli Quran. Selanjutnya, wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana, perhatikan lagi, siapa yang gemar membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan dari Al-Quran yang ia pelajari, yang ia hafalkan, yang ia pelajari itu diamalkan. Kalian sebagai pelajar, keluarkan ayat-ayat pelajarnya. Nanti kalian jadi seorang guru, keluarkan ayat-ayat tentang guru. Kalian jadi guru, keluarkan ayat-ayat gurunya. Jadi ada semua. Maka kata Nabi, orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajjan yaumal qiyamah, maka dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang mampu menjadi ahli Quran, dia memberikan sendiri, memasangkan kepada kedua orang tuanya mahkota. Enggak terbayang itu. Sehingga orang tuanya tanya, ya Allah, kenapa kami dikenakan ini? Kenapa dipakaikan kepada kami? Makanya di hadis yang lain disampaikan,
Kemudian disampaikan oleh Nabi, karena sebab anakmu telah menjadi ahli Quran. Ini diberikan mahkota kehormatan. Dawuhu ahsanu min dawi'is syamsi fi buyutid dunya. Cahaya mahkota yang kalian berikan kepada orang tua kalian itu melebihi sinarnya dari mentari yang menembus rumah-rumah kalian. Coba bayangkan, kalian memberikan mahkota kepada orang tua kalian, cahayanya melebihi dari sinar matahari yang menembus atap-atap rumah kalian. Pokoknya nggak bisa terbayangkan lah. Sangat mulia, paling mulia itu orang ahli Quran. Sudah, jangan khawatir. Kalian fokuskan saja menghafal Quran, kemudian nanti belajar tafsir dan yang lainnya. Fama zannukum billadhi amila bihadza. Maka kata Nabi, kalau kalian berada di posisi ahli Quran, kalian pasti tidak terbayangkan betapa mulianya ahli Quran. Fama zannukum billadhi amila bihadza. Kalian enggak akan terbayangkan, kata Nabi. Warawa ad-Darimi, diriwayatkan dari ad-Darimi bi isnadihi dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'ud, dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Kenapa harus baca Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang lekat dengan Al-Qur'an. Makanya kalau kalian pernah mendengar kisah atau pernah baca orang yang ahli Quran kemudian meninggal jasadnya utuh, itu benar. Karena itu memang jaminan. Bayangkan ulat saja nggak mau sama jasadnya ahli Quran. Nah, sampai-sampai ada riwayat juga yang mengatakan tubuhnya ahli Quran itu haram disentuh api neraka. Karena di dalamnya ada Quran. Quran itu punya siapa? Punya Allah. Nah, sampai haram. Nanti kalian Al-Babus Tsani, di bab yang kedua, nanti kalian akan pelajari bahwa orang-orang itu dilarang menyakiti ahli Quran. Dan orang yang selalu menyakiti ahli Quran, lihat nanti imbasnya apa. Cuman kalian jangan sampai sombong. Nanti kalian disakiti, kemudian kalian bilang, saya ahli Quran, awas nanti kualat. Tidak usah bilang gitu. Kalian tetap saja ngafal, pelajari. Orang-orang yang menzalimi pasti dizalimi. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi. Al-Quran ini, kata Nabi, hidangan, prasmanan. Tahu prasmanan ya? Hidangan. Kalau kalian pergi hataman itu kan ada prasmanan. Kalian boleh memilih menu apa saja di sini. Pun demikian dengan Al-Quran. Al-Quran itu hidangan, kata Nabi. Jadi kalian mau apa, silakan pilih menunya di situ. Tinggal pilih saja. Faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbul Qur'ana falyabshir. Siapa yang mengambil bagian dari Al-Qur'an, maka dia akan aman, akan terlindungi. Wa man ahabbul Qur'ana falyabshir. Dan siapa yang cinta terhadap Al-Qur'an, maka berilah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Salah satunya adalah tafsirannya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang senantiasa beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kabar gembiranya apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian ada yang tanya di zaman Nabi. Ini terakhir ada riwayat wa an Abdul Humaid. Ada yang baca Al-Himani, ada yang Al-Hammani. Sa'altu Sufyan ats-Tsauri, saya bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, anir rajuli yawzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri,
tentang seseorang lebih mulia manakah? Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian yang kedua orang yang ikut pertempuran di medan perang. Apa kemudian yang beliau jawab? Faqala, ia menjawab, yaqra'ul Qur'ana. Sufyan Ats-Tsauri menjawab, lebih mulia orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran daripada orang-orang yang ikut perang di medan pertempuran. Kenapa demikian? Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan dan mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran. Semoga kita tergolong sebagai ahli Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati.